Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Tuhan bersamamu.
dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Kerajaan surga seumpama seorang tuan rumah yang pada awal pagi lagi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, dia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan akan kuberikan kepadamu apa yang seharusnya." Mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, dia keluar pula dan melakukan perkara sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Dia berkata kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai daripada mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu dan menyangka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Yesaya ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang penjenayah, orang yang moralnya hidup moralnya teruk sekali. Tetapi apa kata Yesaya kepada mereka? "Hai kamu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang yang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rencananya." Kalau sudah orang berdosa, sudah orang menjadi jahat, apakah selanjutnya rencana mereka ini? Untuk kembali kepada Tuhan? No, kami tidak ada di sana lagi. Kami tidak, memang mustahil Tuhan akan mengampuni kami, mustahil Tuhan itu akan menerima kami. Bagus, kami buat rancangan untuk diri kami sendiri, karena Tuhan tidak berkenan lagi pada kami di dalam hidup kami. Dan inilah itu pada zaman Nabi Yesaya, bahwa mereka yang sudah membuat kesilapan di dalam kehidupan mereka, membuat dosa dalam kehidupan mereka menyangka mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali kepada Bapa. Karena masyarakat pada masa itu juga memandang serong, memandang rendah terhadap mereka. Mereka dianggap berdosa, dan mereka tidak akan, mereka dikategorikan orang-orang yang kotor, dan seboleh-bolehnya mereka tidak boleh bergaul dalam masyarakat.
Sebab itu, inilah bagi mereka yang berdosa itu, betapa mereka itu dinilai dengan ukuran manusiawi, dengan ukuran duniawi, dan itu adil. Siapa yang jahat harus dihukum. Kalau dihukum balik pun, betapa mereka harus memenuhi banyak syarat. Tetapi Nabi Yesaya bilang, tidak, kamu harus kembali kepada Bapa, kepada Allah. Karena apa? Di dalam Mazmur tadi kita dapat melihat Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Sama ada mau baik ataupun berdosa, Dia tetap baik, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Tuhan itu tetap bermurah hati kepada mereka-mereka yang berdosa, kepada mereka yang pernah membuat satu kesalahan yang besar kepadanya. Karena apa? Kemurahan hatinya itu. Memang Allah itu mempunyai kebebasan. Dia mempunyai kebebasan untuk menghukum bagi mereka yang salah, dan bagi dunia itu adil. Tetapi ingat, Tuhan juga mempunyai kebebasan untuk menyatakan belas kasihannya, kemurahan hatinya terhadap si pendosa. Dan Allah memilih untuk bebas melakukan kemurahan, untuk menyatakan kemurahan hatinya kepada mereka yang berdosa. Dan apa yang kamu pikirkan menurut ukuran duniawi, rencana-rencanamu menurut ukuran duniawi, hei, itu bukanlah rencanaku. Allah katakan, sebab rencanaku bukan rencanamu. Apa yang kau pikirkan, terutama sekali bagi orang yang berdosa, bukan itu yang saya pikirkan. Perbesaannya betapa dalam, betapa besar. Dan Allah mengatakan, seperti tingginya langit dan bumi, demikian jalanku menjulang di atas jalanmu. Begitu berbeza sekali apa yang kau pikirkan menurut ukuran dunia itu dengan apa yang saya pikirkan tahu. Oleh itu, jangan pandai-pandai menghakimi. Dan bagi mereka yang pernah melakukan jalan hidupnya yang kotor, yang salah, ini satu kabar baik untuk kita, bahwa Allah mempunyai kebebasan dan Dia memilih untuk menyatakan balas kasihannya, kemurahan hatinya, dengan memberi peluang kepada mereka yang berdosa. Yang penting kembali kepadanya. Itulah kemurahan hati Tuhan. Dan ini dinyatakan lagi dalam Injil yang kita dengar tadi. Memang menurut ukuran duniawi, menurut pikiran duniawi, apa yang berlaku dalam kerja sebentar yang kita dengar sebentar tadi, memang Tuhan punya tanah ini, yang mempunyai kebun anggur ini, bos kebun anggur ini tidak adil menurut ukuran duniawi. Sebab kenapa? Mana boleh kami seharian bekerja dan tiba-tiba ada orang yang telah pula 1 jam saja bekerja, dan engkau samakan kami punya upah gaji. No way, itu tidak adil. Tetapi apa yang landowner katakan, yang Tuhan punya anggur, saya tidak pernah tidak bersikap adil terhadapmu. Bukankah kita sudah bersetuju yang sedengar sehari? Dan apabila saya ambil pekerjaan lain, walaupun mereka sudah lewat, itu hakku, atau iri hati kamu, karena aku ini murah hati. Dia katakan, saya mempunyai hak untuk mempergunakan uang sendiri. Karena apa? Ukuran yang engkau pakai bukan ukuran yang saya pakai, terutama sekali dalam hal kerajaan Allah. Dan ingat, Yesus mengatakan perumpamaan ini bukan soal kerajaan duniawi, ukuran duniawi, tetapi soal ukuran kerajaan Allah. Sebab itu kadang-kala di dalam kerajaan Allah, di dalam melayani juga, kadang-kala orang bilang, "Hei, saya sudah senior kau di dalam melayani di gereja, dan kamu newcomers yang orang-orang pendatang baru harus dengar apa yang kami punya cakap, karena kami sudah lebih mendapat rahmat berkat daripada Tuhan daripada kamu." Dan ada yang tadi pernah mengatakan, yang sini-sini Tuhan bisa kita Allah. Yang sebenarnya, Father,
43 tahun sudah saya melayani Petikis, dan dia yakin betul-betul yang dia boleh masuk surga. Hai kamu yang baru dibaptis, kami dari kecil tahu, who are you? Tetapi itu kadang-kala di dalam gereja juga kita menilai semuanya itu menurut ukuran duniawi, dan kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Yang bahayanya dia akan menuntun kita kepada keangkuhan, kesombongan. Yang saya ini lebih kudus, lebih suci daripada kamu-kamu. Ingat saudara-saudari, di dalam warta Injil hari ini, sepatutnya apa yang Tuhan pada tadi yang boleh digambarkan sebagai Tuhan itu sendiri, sikap Tuhan itu sendiri. Sepatutnya kamu sudah bersyukur bahwa yang kamu sudah ada di ladangku, bekerja di ladangku, dan ladang ini bukan main-main, ini kerajaan Allah. Kamu sudah memasuki kerajaan Allah, dan tidak perlu lagi bersungut-sungut. Tidak perlu lagi mau terlalu mengira dari segi masa dan tenaga kamu yang sudah kamu curahkan, yaitu harap-harap lebih mendapat upah yang besar. Tetapi bersyukurlah, kita semua di sini, Pak, kita sudah satu keluarga di dalam kerajaan Allah ini. Itu sudah cukup. Apalagi meminta yang lain? Bukankah itu sudah pada keselamatan yang nyata? Kalau kita sudah dalam kerajaan Allah, di dalam pelayanan, ikut sikap Tuhan, attitude Tuhan ini. Jangan terlalu berkira soal pelayanan dan sebagainya. Kita sudah di dalam kerajaan Allah, kita sudah bekerja dalam ladang Allah. Apalagi kita mau yang lebih tinggi daripada itu. Jangan menyombongkan diri dan sebagainya. Ayo, sorry. Kita sudah dapat menerima kemurahan daripada Allah ini, maka sikap kita sebenarnya haruslah terus juga bermurah hati dengan sepenuhnya menyerahkan diri di dalam pelayanan di dalam kerajaan Allah ini. Kita tengok Santo Paulus, contoh yang amat menarik sekali. Dia katakan memang tujuannya di dalam hidupnya hanya untuk memuliakan Allah dalam kehidupannya, tapi dia katakan, saya mau mati dan juga dalam Kristus ini. Saya tidak takut kalau sekarang juga saya mati, dan itu lebih baik kalau saya mati sekarang, supaya kalau saya mati sekarang, saya terus dapat bersama-sama dengan kemuliaan Kristus. Tetapi saya mempunyai dua pilihan pula di sini. Dia katakan, kalau saya mati pun Kristus itu tetap milik saya, dan saya dapat saya dapat menikmati kemuliaan Kristus. Tetapi kalau saya tetap hidup pun, saya dapat melayani jemaatku, gerejaku dengan sepenuh hati, dan di sana juga saya dapat memuliakan Allah. Dan yang penting sekarang, apakah saya benar-benar, Santo Paulus katakan, saya benar-benar bermurah hati menyerahkan diri ini di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting. Dia katakan, walaupun saya punya dua pilihan, saya rela karena panggil Tuhan, tetapi pada masa yang sama, saya rela juga terus hidup supaya saya dapat melayani gerejanya. Karena apa? Santo Paulus begitu murah hati sekali menyerahkan hidupnya dalam pelayanan, sebab dia mengalami kemurahan Allah. Dia pernah menjadi pembunuh orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen, tetapi atas belas kasihan Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah itu, dia dipanggil dan diselamatkan oleh Allah karena kemurahan Allah itu. Dan inilah yang berlaku di dalam diri kita semua di sini. Kita semua berkumpul di sini, berada di ladang Allah, berada dalam kerajaan Allah atas kemurahan hatinya. Bukan atas karena sini ini lebih banyak berdoa dan sebagainya. Atas kemurahan Allah. Oleh itu, saudara-saudari, sebagai kesimpulannya, Allah semua memanggil
kita di dalam kerajaan, persekutuan di dalam keluarga Allah ini, dan kita bahagia. Oleh itu di dalam kerajaan Allah ini jangan terlalu bergerak, tetapi kita juga harus rela dengan murah hati juga mempersembahkan diri kita dalam pelayanannya demi untuk kemuliaan Allah, demi untuk pelayanan sesama juga, dan kita semua bahagia. Amin.